Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 28 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan 17 Januari 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Al-Um Tabalong, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian dengan tema yaitu Babul Istiqamah, bab yang ke-8 dari kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-8 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, dan bab yang ke-8 ini menyebutkan tentang sebabul istiqamah, bab istiqamah. Dan istiqamah secara bahasa artinya adalah diambil dari kata istaqama yastaqimu. Istiqamah secara bahasa diambil dari kata istaqama yastaqimu. Dan istiqama yastaqimu artinya adalah diddul i'wijaj, yaitu kebalikan dari berbelok, kebalikan dari berbelok, kebalikan dari menyimpang. Kemudian secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Beliau berkata, istiqamah adalah luzumu ta'atillah, melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia min jawami'il kalim wahia nizamul umur. Dan istiqamah kata yang pendek, syarat makna, dan dia termasuk dari peraturan-peraturan di dalam perkara-perkara. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Luzumu ta'atillah, melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Allah dua macam, fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur, mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Dan istiqamah adalah kata yang pendek, syarat makna, dan dia termasuk daripada peraturan-peraturan dalam perkara-perkara. Itu perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Di sana ada perkataan
Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, juga ulama Islam abad ke-7 Hijriah, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau berkata, wal istiqamatu fi sulukis siratil mustaqim huwa ad-dinul qawim min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wa la yasra, wa yashmalu dhalika fi'la at-ta'ati kullaha adh-dhahirati wal batinah. Yang artinya istiqamah adalah menjalani jalan yang lurus, dan jalan yang lurus tersebut adalah agama yang lurus, yaitu agama Islam, tanpa berbelok ke kanan atau ke kiri. Dan hal ini mencakup seluruh jenis ketaatan, baik yang batin, amalan-amalan qalbu, ataupun yang lahir, amalan-amalan lahiriah, dan mencakup seluruh tarkal manhiyat kullaha atau kulliha, meninggalkan seluruh yang dilarang, meninggalkan seluruh yang dilarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau kita perhatikan perkataan dari dua ulama ini, istiqamah adalah melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu taat, berusaha selalu taat, itu istiqamah. Dan ketaatan dibagi menjadi dua, fi'lu ma'mur wa tarku mahdhur, mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Kemudian istiqamah adalah mengerjakan ajaran agama Islam ini yang lurus, tidak ada penambahan, tidak ada bid'ah, tidak ada kesyirikan. Itu disebut juga istiqamah. Dan istiqamah bukan hanya dalam urusan lahiriah, tapi juga urusan qalbu, ikhlas karena Allah dalam beramal ibadah, itu disebut istiqamah. Kemudian bukan hanya mengerjakan perintah, tetapi juga menjauhi larangan. Karena agama itu dua, fi'lu ma'mur wa tarku mahdhur, mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Baik. Itu adalah pengertian istiqamah. Sekarang rukun istiqamah. Istiqamah ada rukunnya. Rukun itu artinya al-janibul aqwa minasyai', sesuatu yang paling kuat pada sesuatu tersebut. Mahiyatus syai', inti sesuatu, itu rukun. Rukun istiqamah berarti inti dari istiqamah, atau bahasa usul fikihnya ma la yatimmu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Istiqamah tidak akan sempurna kecuali dengan rukun ini. Itu rukun istiqamah. Apa itu rukun istiqamah? Ada dua. Yang pertama adalah as-sayru 'ala tariqil mustaqim. Yang pertama adalah berjalan di jalan yang lurus. Berjalan di jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, as-sabatu ala as-sayri ala siratil mustaqim, selalu berjalan di jalan yang lurus. Berjalan di jalan yang lurus, ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, selalu berjalan di jalan yang lurus. Rukun yang pertama ini memerlukan ilmu agama, memerlukan seseorang belajar ilmu,
Karena bagaimana dia mau berjalan di jalan yang lurus kalau seandainya dia tidak tahu jalan yang lurus. Jangan-jangan dia nganggap ini jalan yang lurus, padahal ternyata jalan yang bengkok, kelihatannya saja lurus. Jalannya palsu, tidak sampai kepada tujuan. Kalau orang ingin menuju Allah, ternyata jalannya salah, maka tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ingin ikhlas di dalam beramal ibadah, ternyata dia tidak tahu ilmu ikhlas, atau tahu tetapi salah tentang keikhlasan itu, maka tidak manfaat, tidak akan ikhlas dia. Nah, begitulah harus jalan di jalan yang benar. Yang kedua adalah as-sabat 'ala as-sair 'ala as-siratil mustaqim. Selalu menetapi berjalan di jalan yang lurus tersebut. Tidak keluar ke kanan atau ke kiri, belok kanan, belok kiri, tidak. Orang yang istiqamah selalu berjalan di jalan yang lurus, tidak ke sana kemari di dalam perjalanannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil akan rukun ini? Dalil akan rukun ini. Dalil akan rukun ini adalah surat Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini rukun yang pertama. Dengan sebenar-benar takwa. Takwanya tidak salah. Takwanya tidak di jalan yang salah. Makanya ada kata-kata dengan sebenar-benar takwa. Dan ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris sebuah garis dengan tangannya. Garis lurus. Ya. Kemudian setelah itu beliau menggaris di samping kanan, samping kirinya garis-garis yang lain. Beliau menggaris samping kanan, samping kirinya garis-garis yang lain. Seperti ini, garis. Kemudian samping kanannya garis-garis yang lain. Nah, beliau gambarnya seperti ini. Garis lurus, kemudian sampingnya garis-garis kecil kanan kirinya. Kemudian ketika beliau menggambar seperti itu, beliau berkata, "Hada sabilullah." Ini jalan yang tadi, jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lurus tadi jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda lagi, "Hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih." Sedangkan garis-garis kecil tadi itu adalah jalan-jalan. Tidak ada jalan kecuali di atasnya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita apa? Kemudian beliau setelah itu membaca ayat Al-Quran, yaitu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Surat Al-An'am ayat 153. Ini menunjukkan apa? Bahwa jalan yang lurus cuma satu, tidak berbilang. Jalan yang lurus cuma satu, tidak berbilang. Kebenaran cuma satu, tidak berbilang. Nah, ini yang harus jadi pegangan kita dalam hidup, terkhusus dalam pokok akidah, bahwa agama yang paling benar cuma satu semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Selain Islam diancam dengan neraka. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah
thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, dan kemudian dia mati, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Kebenaran cuma satu, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW beserta syariatnya semenjak diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua adalah dari hadis tadi dan ayat tadi, tugas kita mengikuti saja jalan yang lurus itu. Tidak perlu untuk membuat jalan yang baru yang kita anggap lurus. Tugas kita mengikuti saja. Tidak perlu untuk mengambil jalan yang baru atau membuat jalan yang baru yang kita anggap lurus. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis tadi dan ayat tadi yang saya bacakan adalah bahwa ada jalan-jalan syaitan. Ada jalan-jalan syaitan. Dan kadang-kadang jalan-jalan syaitan ini hampir-hampir sama dengan jalan-jalan yang diajarkan yang lurus. Sehingga kebanyakan manusia tertipu. Ya. Ada jalan-jalan syaitan. Dan kadang-kadang jalan-jalan syaitan ini menurut orang yang awam hampir sama dengan jalan yang satu yang benar tadi. Sehingga kebanyakan orang tertipu. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kalian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Innama yad'u hizbahu liyakun min ashabin nar." Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Gak boleh kita mengikutinya. Gak boleh dianggap kawan. Jadikanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya dia mengajak kepada pengikutnya agar masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu rukun yang pertama. Apa rukun yang pertama? Berjalan di jalan yang lurus. Rukun yang kedua adalah selalu tetap di atas jalan yang lurus tersebut. Apa dalilnya? Yaitu dalilnya yang disebutkan pada ayat tadi, akhir ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini menunjukkan bahwasanya berjalan di jalan yang lurus tersebut sampai mati. Begitu juga dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan, yakni al-maut, yaitu kematian. Sampai datang kematian. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan hadis yang lain juga yang menunjukkan rukun yang kedua ini. Hadis riwayat Imam Ahmad, man ahabba an yuhzahzaha wa anin nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka saat datang kematiannya dia dalam keadaan beragama Islam, beriman kepada Allah dan hari akhir. Saat datang kematiannya dia dalam keadaan beragama Islam, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini semua dalil yang menunjukkan rukun yang kedua, yaitu as-sabat 'ala as-sirat 'ala as-sayr 'ala as-siratil mustaqim. Selalu tetap berjalan di atas jalan yang lurus, selalu tetap berjalan di atas jalan yang lurus.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Surat Fussilat ayat 6. Yang artinya, maka istiqomahlah kalian seluruhnya kepada Allah dan mintalah ampun. Begitu juga dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Maka istiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan untukmu. Istiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan untukmu. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk istiqamah. Dan ini menunjukkan hukum istiqamah. Hukum istiqamah adalah wajib. Hukum istiqamah adalah wajib. Kenapa? Karena di dalam ayat tadi diperintahkan wal aslu fil amri al mutlaq lil wujub, dan asal hukum perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Allah berfirman, fastaqim, istiqamahlah. Ya. Ini menunjukkan kepada perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Begitu juga nanti Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalil, tidak ada disebutkan oleh penulis, tetapi ada hadis ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berikan aku sebuah amalan yang aku tidak akan bertanya kepada orang lain setelah engkau, dan anjizli, dan sederhanakanlah nasihatnya tersebut atau amalannya tersebut." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah." Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim. Kemudian istiqamahlah. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Ini perintah untuk istiqamah. Jadi kalau ditanya apa hukum istiqamah? Hukum istiqamah hukumnya adalah wajib. Apa itu wajib? Wajib adalah perintah yang keras dari syariat, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya adalah perumpamaan istiqamah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan istiqamah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari An-Nawas ibn Sam'an Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman." Yang artinya Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Ini jalan istiqamah, jalan yang lurus. Wa ala jambatay sirat surani fihima abwabun mufattahah. Ini jalan yang lurus, di samping kanan kiri jalan yang lurus tersebut terdapat pagar-pagar. Pada pagar-pagar tersebut terdapat pintu-pintu yang terbuka. Ada pintu tapi terbuka, berarti tidak ada daun pintunya. Kalaupun ada daun pintunya, terbuka, tidak tertutup. Wa 'alal abwab suturun murkhat, dan di atas pintu tadi ada kain gorden yang menjulur dari atas ke bawah. Kain gorden yang menjulur dari atas ke bawah.
Tidak ada pintu, pintunya tidak tertutup, tidak apalagi terkunci, hanya ditutupi dengan kain gorden. Wa ala babis sirat da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an. Dan di pintu jalan tadi, jadi ada jalan, kemudian ada pagar, di pagar-pagar itu ada pintu-pintu, kemudian di jalan tadi ada pintu juga. Di jalan tadi ada pintu juga. Nah, di pintu itu ada seorang yang berseru. Ada seorang yang berseru. Berserunya begini, wahai manusia, masuklah kalian seluruhnya ke dalam jalan. Wala tatafarraju, dan janganlah kalian keluar. Masuklah di jalan ini saja. Kemudian ada suara lagi yang berseru dari dalam jembatan, dari dalam sirat. Kemudian artinya ada dua penyeru di situ. Ada di pintu jalan, ada di dalam jalan. Ya, ada di pintu jalan, ada di dalam jalan. Ini Rasulullah SAW membuat perumpamaan jalan yang lurus, kemudian ada pagar-pagar, di pagar-pagar tersebut ada pintu-pintu. Pintunya terbuka, cuma ada kain gorden yang menjulur dari atas ke bawah. Nah, jalan ini ada pintunya juga. Jalan ini ada pintunya juga. Nah, di pintu tersebut ada seorang yang berseru, wahai manusia, masuklah kalian ke dalam jalan seluruhnya, dan janganlah kalian keluar. Di dalam jalan ini kan pintu. Di dalam jalan ini ada lagi yang berseru dengan seruan yang sama. Nah, kemudian فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ وَيْحَقْ لَا تَفْتَحُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحُ لَا تَلِجْهُ. Kalau seandainya ada orang yang ingin membuka gorden tadi, cuma gorden, sekali buka dengan dengan jari satu akan nampak apa yang ada di dalam. Maka ada suara yang berseru, waihak, celaka engkau, la taftahu, jangan engkau buka, fa innaka in taftahu talijhu, jika engkau membukanya engkau akan terperosok ke dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, was-sirat al-Islam, sirat yang tadi digambarkan itulah Islam. Was-suran hududullah, pagar-pagar tadi yang digambarkan itu adalah batasan-batasan hukum Allah. Kemudian wal abwabul mufattahah maharimullah, pintu-pintu yang ada di pagar-pagar tadi yang tidak ada daun pintunya, yang terbuka, yang cuma ada kain gorden yang menjulur dari atas ke bawah, itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ad-da'i ala ra'si as-sirat kitabullah azza wa jalla. Ini penting. Tadi ada pintu di jalan tadi. Kemudian ada suara yang berseru. Nah, suara yang berseru itu adalah Al-Qur'an. Berarti nanti berartinya kita sebutkan. Wadda'i min fawqis sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Sedangkan penyeru yang ada di dalam sirat itu adalah hati yang paling dalam di dalam hati seorang muslim. Hati yang paling dalam hati seorang muslim. Itulah perumpamaan jalan yang lurus istiqamah dengan segala macam ujian-ujiannya. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Ya. Yang pertama yaitu jalan yang lurus cuma satu. Jalan yang menghantarkan kepada keridhaan Allah cuma satu.
Yang kedua adalah mudah bermaksiat. Mudah bermaksiat. Apalagi di zaman sekarang persis satu kali klik keluar semua hal-hal yang diharamkan. Mudah bermaksiat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, huffatin nar bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan syahwat hawa nafsu, mudah orang melakukannya. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya adalah bahwa yang dekat dengan Al-Quran akan ada penghalang, tidak mudah baginya untuk bermaksiat. Yang dekat dengan Al-Quran ada penghalang, tidak mudah baginya untuk bermaksiat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang banyak baca Al-Quran itu bagaimanapun dia paham atau tidak paham, berkahnya Al-Quran melarang seseorang untuk bermaksiat. Kemudian yang selanjutnya adalah qalbu, salah satu pusat keimanan. Seseorang bisa bertanya dengan qalbunya, apakah saya boleh mengerjakan ini atau tidak, kalau dia belum dapat ilmunya. Pusat keimanan ada pada qalbu. Qalbu yang bersih akan membuat perbuatan maksiat menjadi tidak nyaman di dalam qalbunya, dalam perasaannya. Makanya saya pernah ada santri saya, Ustaz, saya ini dibisiki kamu adalah Tuhan. Itu santri yang setiap hari baca Quran. Saya benar-benar tidak tenang. Nah, kata-kata dia tidak tenang itulah sharihul iman. Itulah kejelasan iman yang dimiliki. Itulah kejelasan iman yang dimiliki. Apa maksudnya? Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam lubuk kalbu, yang pusat keimanan, maka dia akan menolak. Begitu juga maksiat. Maksiat apabila dikerjakan, maka hati tidak akan tenang. Nah, hati tidak akan tenang itulah siapa yang menggerakkan? Itu tadi, kalbu yang paling dalam, pusat iman. Ya, kalbu yang paling dalam, pusat iman. Maka kan ada hadis Rasul, istafti qalbak, minta fatwalah ke dalam kalbumu. Ini bukan berarti kemudian meninggalkan Al-Quran, hadis, tetapi minta fatwalah ke dalam kalbumu yang paling dalam. Kapan kalbumu tidak nyaman, tidak suka dilihat orang, ya, tidak menenangkan kalbu, maka jangan kerjakan. Tapi kapan kalbumu tenang, lapang, nafas dalam, maka itu ketaatan, lakukanlah. Itu yang dimaksud. Ada sebagian orang menyimpangkan hadis ini, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada kalbumu. Kata dia, saya sudah minta fatwa kepada kalbu saya boleh berhubungan badan dengan ibu saya. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, itu perumpamaan istiqamah. Jadi kita bisa ringkas perumpamaan istiqamah, jalannya yang lurus cuma satu. Yang kedua, mudah bermaksiat. Karena cuma ada kain gorden, kemudian setelah itu bisa dibuka begitu saja. Yang ketiga, yaitu Al-Quran adalah pencegah seseorang bermaksiat. Yang keempat, yaitu hati yang paling dalam adalah pusat iman. Kalau tidak tenang kalbunya, berarti apa yang dia sedang ucapkan, apa yang sedang dia
lakukan itu adalah kekeliruan. Baik. Sekarang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya istiqamah? Apa pentingnya istiqamah? Atau lebih tepatnya keutamaan istiqamah. Apa saja keutamaan istiqamah? Yang pertama, siapa yang istiqamah di dunia di atas keislaman, maka dia akan istiqamah di akhirat. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pagi tadi, semua dari kita akan jalan di atas sirat. Dan itu sebuah keniscayaan, kepastian. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 71-72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Yang artinya tidak ada di antara kalian, manusia seluruhnya, bahkan para nabi seluruhnya, kecuali akan mendatangi syarat yang terbentang di atas neraka jahanam. Itu adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang belum pasti untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Mendatanginya sebuah kepastian, keluar darinya belum pasti. Itu yang dikhawatirkan oleh para salafus saleh, di antaranya yang saya ceritakan tadi pagi. Siapa? Masih ingat? Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi yang menangis di pangkuan istrinya karena memikirkan ini, pasti mendatangi api neraka, belum pasti keluar darinya. Ini yang mereka pikirkan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis riwayat Imam Tirmidzi ketika Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yaridun nasun nara thumma yasduruna minha. Manusia akan mendatangi api neraka, yaitu mendatangi sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Di bawahnya neraka jahanam. Makanya disebut mereka mendatangi neraka. Kemudian mereka akan keluar, lihat ya, mereka akan keluar darinya sesuai dengan amalan-amalannya. Mereka akan keluar dari sirat tadi sesuai dengan amalan-amalannya. Dan sinilah kita katakan bahwasanya siapa yang istiqamah di dunia, dia akan istiqamah berjalan di atas sirat. Dia akan istiqamah berjalan di atas sirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam kitab beliau Madarijus Salikin, perhatikan, saya bacakan, agak panjang. Faman hada atau faman hudiya fi hadhid dar ila siratillah al-mustaqim alladhi arsala bihi rusulah wa anzala bihi kutubah hudiya hunaka ila siratul mustaqim al-musili ila jannatihi wa dari thawabih. Barang siapa yang di dunia ini diberi petunjuk kepada jalan Allah yang lurus, yang kepada jalan itulah para rasul mengajaknya, yang kepada jalan itulah Allah menurunkan kitab-kitab suci dan kitab-kitab suci mengajaknya. Maka siapa yang diberi petunjuk di dunia untuk ke jalan Allah yang lurus ini, niscaya dia akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus yang menghantarkannya ke dalam surga dan ke dalam pahala yang besar. Kemudian beliau mengatakan, wa ala qadri thubuti qadamil abdi ala hadha as-sirat alladhi nasabahu Allah li'ibadihi fi hadhihi ad-dar yakunu thubutu qadamihi ala as-siratil mansub ala matni jahannam wa ala qadri sayrihi ala hadha as-sirat
yakunu sayruhu ala dzalika sirat. Maka kata beliau, sebesar ketetapan telapak kaki seorang hamba di atas jalan yang diletakkan oleh Allah untuk hamba-hambanya di dunia ini, maka seperti itulah ketetapan telapak kakinya di atas sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Dan sebesar perjalanannya di atas muka bumi ini, di atas sirat, sebesar itu pula cara jalannya nanti di atas sirat di akhirat. Faminhum man yamurru kalbar. Di antara manusia di atas sirat akhirat ada yang berjalan seperti kilatan api, atau seperti al-barq itu seperti halilintar, petir. Wa minhum man yamurru kattarf. Ada orang yang berjalan di atas sirat di akhirat kelak sekejap memandang. Wa minhum man yamurru karrih. Ada orang yang berjalan di atas sirat seperti angin mengalir, berhembus. Wa minhum man yamurru kasyaddir rikab, ar-rukab. Dan di antara orang yang nanti berjalan di atas sirat seperti dia naik kendaraan hewan di atas sirat. Wa minhum man yas'a sa'yan. Di antara mereka ada yang berusaha semaksimal mungkin. Wa minhum man yamshi 'ala masyan. Di antara mereka berusaha mungkin tuh maksudnya berlari kencang. Di antara mereka ada yang berjalan. Wa minhum man yahbu habwan. Di antara mereka ada yang merangkak. Wa minhumul makhdush al-muslim wa minhumul maqdus finnar. Yang artinya di antara mereka ada yang selamat tapi tercabik-cabik. Di antara mereka ada yang tidak selamat, tercebur ke dalam neraka jahanam. Falyanzuril 'abdu sayrahu 'ala dzalika sirat. Maka perhatikanlah seorang hamba bagaimana kelak dia berjalan di atas sirat. Di atas sirat di akhirat. Wa min sayrihi 'ala hadza hadwal qudzati bil qudz jazaa'an wifaqan. Sebagaimana dia berjalan di atas jalan di dunia ini, seperti itu pula dia akan berjalan di atas jalan sirat di akhirat kelak. Benar-benar setapak demi setapak, persis. Yang kadang-kadang istiqamah, kadang-kadang jatuh lagi. Begitu juga nanti di akhirat. Kadang-kadang istiqamah, jatuh lagi. Kemudian jalan lagi. Sesuai dengan jalannya di dunia pokoknya. Ya. Kemudian hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Bukankah kalian tidak diberikan pahala kecuali dengan apa yang kalian lakukan? Wal yanzuris syubhat wasyahawat allati ta'uquhu an sayrihi ala hadzal siratil mustaqim. Dan perhatikanlah dua godaan, syubhat dan syahwat yang mengganggu dia untuk berjalan di jalan yang lurus ini. Fa innahal kalalib allati bijambatai dzalika as-sirat takhtifuhu wa ta'uquhu 'anil mururi 'alayhi fa in kathurat huna wa qawiyat fakadzalika hiya hunaka wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Maka perhatikan syubhat dan syahwat yang mengganggu dia untuk jalan di atas jalan yang lurus ini. Itu seperti kalalib. Nanti di sirat di akhirat itu ada kalalib, besi bengkok pengait. Diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang diperintahkan untuk diambil. Maka sebesar dia mengikuti godaan syahwat, godaan syubhat, maka sebesar itu pula nanti besi-besi bengkok yang mengaitnya. Ada yang selamat tapi sudah tercabik-cabik sebagaimana di dunia, ada yang kadang istiqamah, ada yang kadang tidak. Tetapi selamat mati di atas Islam. Ada yang tidak selamat tercebur ke dalam neraka jahanam. Nah, ini para ikhwah. Berarti Ustaz gambaran sirat di akhirat
ada besi bengkok mengait. Iya, ada besi bengkok mengait. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. Wa fi hafatayhi sirat kalalib mu'allaqah. Di samping-samping sirat terdapat kalalib. Kalalib itu seperti ini bentuknya. Nah, ini namanya kalalib. Nah, ini seperti ini. Samping-samping besi, samping-samping jalan tadi ada besi-besi pengaitnya. Ini namanya kalalib dalam bahasa Arab. Tapi nanti hakikatnya di atas sirat di akhirat bagaimana nggak tahu. Nah, ini digambarkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah bagaikan syahwat dan syubhat. Siapa yang sering terperosok ke dalam syahwat, akhirnya tergelincir. Siapa yang terperosok atau sering terperosok dalam syubhat, akhirnya tergelincir. Begitu juga nanti di akhirat. Pokoknya persis, sejengkal demi sejengkal, sama. Apa yang kita lakukan di dunia, seperti itu keadaan kita nanti di atas sirat. Nah, ini menunjukkan keutamaan istiqamah. Siapa yang istiqamah di dunia, maka dia berjalan di atas sirat akan istiqamah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu adalah keutamaan yang pertama dari istiqamah. Apa keutamaan yang pertama? Siapa yang istiqamah di dunia akan istiqamah di atas sirat di akhirat. Ya. Baik. Kemudian keutamaan yang kedua, terjaga dari hal-hal yang merusak yang tersebar di setiap tempat. Terjaga dari hal-hal yang merusak yang tersebar di setiap tempat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Al-Miqdad ibn al-Aswad. Beliau berkata, "Aymullah laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna as-sa'ida laman junnibal fitana. Inna as-sa'ida laman junnibal fitana. Inna as-sa'ida laman junnibal fitana wa laman ibtuliya fa sabara fa wa'aha." Yang artinya, sesungguhnya orang yang bahagia yang dijauhkan dari hal-hal yang merusak. Fitnah. Dalam bahasa Arabnya fitnah, hal-hal yang merusak. Sesungguhnya orang yang bahagia yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia yang dijauhkan dari fitnah, hal-hal yang merusak. Barang siapa yang dia diuji lalu bersabar, fawahan, dia istiqamah. Nah, ini yang bahagia. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa godaan-godaan atau nanti itu ya? Ingatkan saya, sebab orang tidak bisa istiqamah. Ingatkan saya. Kita sekarang membahas tentang keutamaan istiqamah. Yang pertama, orang yang istiqamah di dunia nanti berjalan di atas sirat pun istiqamah. Secepat kilat dia mengerjakan ketaatan di dunia tanpa tunda, maka secepat itu pula dia berjalan di atas sirat. Ya, dan seterusnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua adalah dari seorang yang istiqamah, yaitu dia akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah. Sebelum surga, husnul khatimah dan surga. Sebelum dia dijanjikan oleh Allah husnul khatimah, kemudian surganya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya akan hal ini? Perhatikan baik-baik. Dua surat yang hampir sama, dua ayat yang hampir sama. Surat Fussilat ayat 13 dan surat Al-Ahqaf ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut sedikit pun atas mereka dan mereka tidak sedih. Bagaimana yang tadi malam sudah saya jelaskan. Rasa takut, rasa sedih, dua dari dua tentara Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada perkataan begini. Kalau dipikir-pikir, sebagian ulama salaf mengatakan, kalau dipikir-pikir, apa manusia yang paling kuat di dunia ini? Maka ada yang mengatakan makhluk yang paling kuat adalah besi. Kemudian tetapi besi bisa dilelehkan oleh api. Berarti makhluk yang paling kuat adalah api. Tetapi api bisa dipadamkan oleh air. Berarti makhluk yang paling kuat adalah air. Tetapi air bisa dihembuskan dengan angin. Berarti angin adalah makhluk yang paling kuat. Tetapi manusia bisa menghalau angin. Maka manusia makhluk yang paling kuat. Tetapi manusia kalah dengan rasa resah yang ada di dalam kalbunya. Berarti keresahan, kegelisahan, rasa takut, kekhawatiran adalah makhluk Allah yang paling kuat. Dan sudah saya singgung tadi malam, itu dihasilkan oleh apa? Oleh apa? Media sosial. Rasa resah, gelisah, takut, gundah, sedih, itu dihasilkan oleh media sosial. Maka jika tidak ada hal yang terlalu penting untuk bermedia sosial, tinggalkan, nonaktifkan, hapus sekalian. Kalau cuma hanya sekedar nonton-nonton, beda dengan yang memberikan manfaat ataupun dia menggunakannya untuk kemanfaatan dunia atau akhirat, beda hal. Baik. Sini orang yang beriman kemudian dia istiqamah, dihilangkan oleh Allah rasa takut dan rasa sedih. Rasa resah dan rasa sedih dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'mal. Mereka adalah penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas apa yang telah mereka perbuat. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan keutamaan orang istiqamah adalah dihilangkan rasa sedih dan rasa takut di dunia dan di akhirat. Dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah menjanjikan orang yang istiqamah dia akan senantiasa mendapatkan husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Sesungguhnya Rabb kami adalah Allah. Kemudian sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Turun para malaikat. Kemudian mengatakan, janganlah kalian takut dan sedih. Bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Kami adalah penolong kalian di dunia dan di akhirat.
Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini maksudnya adalah saat seorang dalam keadaan sekarat, dia diberikan kabar gembira jika dia beriman dan beristiqamah dalam imannya. Makanya ada orang kalau mau mati tersenyum, ada orang kalau mau mati seperti mengambil sesuatu, ada orang kalau mati dia bahkan sampai senyumnya lebar karena diberikan kabar gembira oleh malaikat. Karena istiqomahnya. Karena apa? Istiqomahnya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin mempelajari apa sebab orang bisa istiqamah. Ada kitab yang menarik dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq, Asyru Qawaid fil Istiqamah. 10 pondasi dalam istiqamah. Pondasi yang pertama adalah istiqamah karunia dari Allah. Maka sebab agar orang istiqamah, berdoalah minta kepada Allah. Istiqamah karunia dari Allah. Maka sebab orang agar istiqamah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 68, "Walahadainahum shiratan mustaqim." Sungguh kami telah berikan petunjuk kepada mereka. Kami yang memberi petunjuk yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Maka minta petunjuklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman juga dalam surat An-Nur ayat 46, "Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Dan Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa hidayah, petunjuk untuk istiqamah di tangan Allah. Oleh karena itu, banyak-banyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah. Ya. Dan termasuk doa yang paling banyak dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya. Banyak-banyak doain. Saat di dalam sholat baca, sebelum salam baca, banyak-banyak doain. Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab?" Wahai Rasulullah, benarkah kalbu itu bisa bolak-balik? Kita sekarang ngaku Islam nih. Kita enggak ada jaminan bahwa diri kita meninggal di atas keislaman. Maka kita harus khawatir, takut. Ya, kita harus khawatir, takut. Orang munafik enggak. Dia sudah tidak beriman, merasa aman. Orang mukmin enggak, beriman, merasa takut. Beriman, merasa takut, akhirnya berbuat ihsan. Dan ini perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Al-mu'min jama'a baina ihsanin wa makhafah. Wal munafiq jama'a baina isa'atin wa amnan. Disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Abdullah bin Mubarak, Al-Hasan Al-Basri berkata, "Innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqatan." Orang beriman itu mengumpulkan ihsan, amal ibadah yang tinggi, tetapi itu pun takut. Takut jangan-jangan tidak diterima, takut jangan-jangan ditolak. Wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amnan. Orang munafik mengumpulkan dua hal. Sudah buruk amalnya, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, mintalah kepada Allah agar bisa istiqamah. Ini sebab yang pertama, yaitu meyakini bahwa istiqamah adalah pemberian Allah
maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sebab istiqamah adalah yang kedua dari 10 kaidah yang disebutkan oleh Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Yang kedua adalah luzum al-manhajil qawim was-siratil mustaqim, yang artinya selalu berjalan di atas jalan yang benar. Kemudian cara berjalannya pun dengan cara yang benar. Nah, ini mungkin bahasa mudahnya begini para ikhwan, mengikuti metode yang benar di dalam berjalan di jalan yang benar. Ini jalan yang benar nih, kita harus berjalan di jalan yang benar, tapi jangan asal jalan, harus jalan dengan metode yang benar pula. Jalannya sudah benar, berjalannya tata caranya juga benar. Gitu. Apa maksudnya? Kita sudah beragama Islam, maka beragama Islamlah dengan beragama yang benar. Tata cara beragama kita benar, meskipun kita sudah muslim. Bagaimana tata cara beragama yang benar? Mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para salafus saleh. Para salafus saleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode berjalannya di jalan yang benar tadi harus benar juga. Memahami agama Islam harus benar juga. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh dengan pemahaman sendiri. Seperti zaman sekarang, umrah boleh ke Eropa, kemudian teleponan dengan malaikat maut dan seterusnya. Ya, ini membicarakan Islam di jalan Islam, tetapi metodenya tidak dengan metode yang benar. Metodenya tidak dengan metode yang benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan metode yang benar. Siapa metode yang benar dalam beragama? Para salafus saleh. Kenapa mereka? Karena diridhai oleh Allah. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar yang mengikut dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya gampangannya sebab yang kedua adalah beragama dengan metode yang benar, yaitu mengikuti para salafus saleh, mengikuti para salafus saleh. Nah, sebab yang ketiga, agar seseorang istiqamah adalah hatinya harus istiqamah sebelum lahirnya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Wala yadkhulu rajulun al-jannah la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Yang artinya tidak istiqamah iman seseorang sampai kalbunya istiqamah. Tidak kalbu seseorang istiqamah sampai lisannya istiqamah. Nah, ini sebab yang ketiga, yaitu menjaga kalbu agar selalu lurus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghatan idza salahat
salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh ada sepotong daging. Jika sepotong daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Jika sepotong daging tersebut rusak, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Ingatlah sepotong daging tersebut adalah qalbu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, qalbu adalah malikul a'dha, rajanya anggota tubuh. Itu qalbu. Kalau qalbunya baik, anggota tubuhnya akan baik. Kalau qalbunya rusak, anggota tubuhnya akan rusak. Ya. Nah. Yang keempat, agar istiqamah adalah yaitu jangan berlebih-lebihan di dalam beramal ibadah. Yang penting istiqamah. Meskipun sedikit. Ada orang pernah Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada tali menjulur. Kemudian kata Rasulullah SAW, ini tali punya siapa? Punya si fulana, perempuan. Dia banyak sholatnya. Kalau dia ngantuk dia akan pegang. Kata Rasul, mah, apaan ini? Bahasa kita. Apaan ini? Ya, mah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum ma tutiqun." Hendaknya kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian, jangan dipaksa-paksa. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana ahabbu syai'in kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatah. Adalah Rasul SAW kalau sudah beramal atas sebuah amal, Allah tetapkan. Allah tetapkan. Kana ahabbu syai'in ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi sahibuhu. Amalan yang paling dicintai oleh Rasul SAW adalah yang terus-menerus dikerjakan. Jadi berusaha sekuatnya, tidak berlebih-lebihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Agama itu mudah. Walan yushaddad dina illa ghalabah. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Fasaddidu wa qaribu. Maka berusahalah terus di atas kebenaran dan berusahalah. Tidak harus dipaksa-paksakan. Kalau ngantuk tidur, ya, saya Ustadz sudah lama tidak sholat malam. Saya ingin sholat malam semalaman suntuk. Akhirnya karena dia sudah lama tidak sholat malam, sudah tidak terbiasa lagi. Maka akhirnya dia baca salah-salah. Maka secukupnya saja. Yang memang sudah lama dia tinggalkan sholat malamnya, maka witirnya sebelum tidur. Sudah. Ya. Witirnya sebelum tidur. Baik dia 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Ini harus usaha. Tetapi tidak boleh ngoyo. Ngoyo itu apa? Hah? Enggak, berlebih-lebihan. Tidak boleh ngoyo. Ngoyo itu berlebih-lebihan. Tidak boleh mengeluh kalau sudah kecapean. Maka wajar saja beribadahnya, yang wajar saja. Nah. Yang keempat, agar istiqamah adalah yaitu niatkan yang ikhlas. Ini sebab istiqamah paling kuat, keikhlasan niat. Apa itu ikhlas niat? Yaitu qalbunya hanya berharap kepada Allah. Ikhlas niat, qalbunya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau orang ikhlas, istiqamah, insyaallah. Makanya Allah berfirman tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqam. Sungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Ini ikhlas. Kemudian dia istiqamah.
Kalau sudah istiqamah, dia husnul khatimah. 3 mata rantai yang sering saya ucap, tidak akan pernah terputus. Keikhlasan berbuah istiqamah, menghasilkan husnul khatimah. 3 mata rantai. Keikhlasan berbuah istiqamah, menghasilkan husnul khatimah. Dan sedikit para ikhwah tentang husnul khatimah. Jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Makanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin. Beliau seorang tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, "Wallahi inni akhafu an yuslabal iman 'indal maut." Demi Allah, aku sangat takut dicabut imanku saat kematian. Sekelas beliau. Ya, sekelas beliau. Imam Ahmad rahimahullah. Lihat ya, Imam Ahmad. Ketika dalam keadaan sekarat, beliau tiba-tiba berkata, lamma ba'du. Belum saatnya. Ketika agak sadar ditanya oleh anaknya Abdullah, apa yang menyebabkan engkau mengatakan itu, wahai imam? Tadi syaitan mengatakan kepadaku, lihat liciknya syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahwa wahai imam, engkau adalah seorang imam, seorang alim besar, tugasmu sudah selesai, engkau sudah di atas Islam. Makanya Imam Ahmad mengatakan, lamma ba'd, sebelum ruh berpisah dari jasadnya, belum selesai urusan kita. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati su'ul khatimah. Dan ini sangat erat kaitannya dengan istiqamah. Su'ul khatimah. Baik, yang keenam, agar seseorang istiqamah adalah hendaknya dia beramal hanya karena Allah, dengan minta pertolongan dari Allah sesuai dengan perintah Allah. Hanya karena Allah, dengan minta pertolongan dari Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu dia bisa istiqamah. Ya. Ini kaidah yang keenam yang disebutkan oleh Fadilat Asy-Syaikh. Yang pertama, istiqamahnya beramalnya ikhlas, istiqamah pasti. Yang kedua, billah, minta pertolongan dengan Allah. Yang ketiga, ala amrillah, yaitu sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak asal beramal. Makanya beliau mengatakan, al-istiqamah la takunu illa lillah wa billah wa ala amrillah. Istiqamah tidak terjadi kecuali karena ikhlas karena Allah, minta pertolongan dengan Allah, dan mengerjakan amalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bersandarlah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar dengan kekuatan manusia. Ya, kita ini sering bersandar dengan kekuatan manusiawi kita, tidak bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Sebagian orang lupa untuk bertawakal qalbunya kepada Allah, bahkan di dalam mengerjakan ketaatan. Salat pada waktunya, berjamaah saf pertama, ya. Kemudian puasa bulan Ramadan, baca Al-Qur'an, kemudian berhaji ke Baitullah, menunaikan zakat, atau menjauhi maksiat, menjauhi kesyirikan, menjauhi perbuatan membunuh tanpa kebenaran, menjauhi berzina, minum khamar, berjudi, riba, dan seterusnya. Dia harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada kekuatan manusiawinya. Agar orang istiqamah bersandar kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, agar seseorang istiqamah menjauhkan diri dari hal-hal yang menghalangi istiqamah.
Menjauhkan diri dari hal-hal yang menghalangi istiqamah. Apa itu? Ada dua. Yang pertama, syubhat. Yang kedua, syahwat. Syubhat lebih dahsyat menjauhkan seseorang dari istiqamah dibandingkan syahwat. Ya. Yang pertama, syubhat. Yang kedua, syahwat. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Ighatsatul Lahafan min Masayyidis Syaitan. Dia mengatakan al-fitnatu naw'an. Godaan itu ada dua macam. Fitnatus syubhat wa hiya a'zamul fitnatain. Wa fitnatus syahawat. Godaan ada dua. Yang pertama godaan syubhat. Dan godaan ini lebih dahsyat daripada godaan yang kedua. Yang kedua, godaan syahwat. Syubhat, syahwat. Syubhat, syahwat. Kemudian beliau mengatakan, fa fitnatus syubhat min dha'fil basirah wa qillatil ilm. Godaan syubhat sebabnya adalah lemahnya ilmu pengetahuan. Sedikitnya ilmu agama yang dimilikinya. Makanya dia terkena godaan syubhat. Ya. Apalagi kalau di dalam godaan syubhat tersebut dibarengi dengan hawa nafsu dan niat yang menyimpang. Niatnya ingin populer, hawa nafsunya ingin dapat harta, tahta, wanita. Nah, ini lengkap sudah. Sudah kena syubhat, kemudian ingin popularitas. Ya, ini paling berbahaya syubhat. Termasuk di dalamnya syubhat-syubhat di zaman sekarang. Kepercayaan kebatinan. Tidak perlu sholat, ruku, sujud, tidak perlu. Ya, cukup mengingat Allah. Aqimis salata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Menganggap bahwa Al-Quran tidak suci, bukan kalamullah, hasil produk sastra Arab. Menganggap Nabi Muhammad SAW bukan manusia yang diberi wahyu, tetapi dia adalah manusia biasa dan seterusnya. Itu syubhat. Syubhat. Sebabnya adalah lemahnya ilmu pengetahuan, sedikitnya keilmuan agama yang dimilikinya. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhil fitnah ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Godaan syubhat berakibat kepada kekufuran dan kemunafikan. Godaan syubhat berakibat kepada godaan kekufuran dan kemunafikan. Inilah godaannya orang-orang ahli bid'ah. Inilah godaannya orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, perhatikan baik-baik kata beliau, wala yunji min hadhil fitnah illa tajridu ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyelamatkan godaan syubhat ini kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpul qadha boleh, yang penting ridha dengan ridha. Tidak ada yang menyelamatkan syubhat ini kecuali dengan apa? Dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poligami dipermasalahkan, bahkan bisa dipidana, sedangkan punya pacar boleh sampai hamil. Syubhat. Ya. Poligami dituduh menyakiti istri. Ya, memang sakit. Mengkhianati istri, menzalimi istri, tetapi itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa aslu kulli fitnah innama huwa min taqdimir ra'i 'ala syar' wal hawa 'ala al-'aql. Sebab godaan syubhat adalah mendahulukan akal dibandingkan dalil. Sebab godaan syubhat mendahulukan akal dibandingkan dalil. Ya. Sedangkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah godaan syahwat. Syahwat itu perut, ingin tahta,
harta wanita. Perut, syahwat kemaluan, ya. Ini syahwat. Sebabnya adalah taqdimul hawa 'alal 'aqli wasyara'. Lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal sehat dan dalil syariat. Akal sehat dan dalil syariat. Lebih mendahulukan hawa nafsu. Ya. Contoh misalkan seseorang melakukan perbuatan kesyirikan. Nggak ada motivasi untuk berbuat syirik. Tidak ada motivasi untuk berbuat syirik. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Kita bergantung hanya kepada Allah. Tidak ada motivasi kita bergantung kepada orang yang sudah mati. Keberkahan hanya milik Allah, bukan keberkahan milik ustaz. Bergantung hanya kepada Allah. Minta pertolongan hanya kepada Allah, minta rezeki hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang paling sanggup untuk mengabulkan permintaan. Maka orang yang melakukan kesyirikan lebih mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan akal dan syariat. Contoh yang lain lagi, membunuh gara-gara ingin mendapatkan harta tahta wanita. Dia lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan akal sehat dan dalil syariat. Contoh yang lain lagi, melakukan perbuatan bid'ah, melakukan zina. Ya. Zina yang dibenci oleh seluruh syariat Rasul, seluruh peradaban manusia, bahkan hewan saya katakan. Tapi orang-orang sebagian yang bekerja dalam perjalanan jauh, kadang-kadang singgah di sebuah tempat, warung-warung jablay. Dia lebih mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan dia pergi ke tempat yang halal istrinya. Lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan dalil syariat. Itu adalah sebab mengapa terjadinya godaan syubhat. Lalu bagaimana secara godaan syahwat saja? Bagaimana menghadapi godaan syahwat ini? Maka jawabannya adalah dengan sabar. Kata Imam Al-Qayyim, wa fitnatus syahwat tudfa'u bis sabr. Godaan syahwat dihalau dengan harus sabar. Ya, harus sabar. Contoh syubhat para ikhwan, contoh syubhat. Kadang-kadang menyebut contoh ini jadi masalah nanti. Ya, karena mengiktirat amaliyah orang. Contoh misalkan ada ayunan. Siapa yang berayun di ayunan tersebut jadi kaya. Hutang terlunaskan. Hajat tercapaikan, ayunan. Jadi dia berayun di ayunan tersebut. Ada tiang masjid yang kalau diletakkan bunga di sana, kemudian kita menyebutkan hajat, maka kabul hajatnya. Ini syubhat sini, syubhat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi syubhat. Dan itu ujungnya kesyirikan nantinya. Contoh lagi, ketika berziarah kubur, maka menyebutkan ji'nakum qasadnakum talabnakum tughithuna bihimmatikum wajadwa. Kami datang kepada kalian wahai penghuni kubur. Kami memohon kepada kalian, kami bermaksud kepada kalian. Kalian memberikan pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada kami dengan kemuliaan dan kekuatan kalian. Ini tidak boleh. Tetapi mereka semuanya syubhat. Kata mereka, ini tawassul. Ini apa? Tawassul. Nah, kita katakan enggak, itu doa.
berdoa kepada orang yang sudah mati untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang-kadang ada tempat sholat yang dulu orang alim tersebut sholat di situ, akhirnya dikeramatkan, sholat di atasnya, dikacai, dikeramatkan. Nah, ini termasuk daripada syubhat. Ini termasuk daripada syubhat. Kemudian juga diantaranya adalah contoh-contoh syubhat, semua agama sama. Tidak boleh Islam mengaku agama yang paling benar. Kalau Islam mengaku agama yang paling benar, maka Islam agama yang sombong. Ya, ini para ikhwan. Ini termasuk daripada syubhat. Termasuk daripada syahwat yang berkaitan dengan keinginan mendapatkan harta tahta wanita, di antaranya adalah atau syubhat dulu ya. Ya, syahwat lah. Syahwat di antaranya mengurangi takaran, timbangan. Berapa sih untungnya? Mengurangi takaran, timbangan, untungnya berapa? Ustaz, kalau diukur satu kali ya tidak untung banyak, tapi kalau diukur sebulan dapat 200 kali lumayan, Ustaz. Nah, tetapi itu kan diancam neraka oleh Allah. Wailul lil mutaffifin alladzina yaktala an-nasi yastawfun wa idza kalum aw wazanu yukhsirun. Neraka wail bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Contoh yang lain lagi, godaan. Nah, apalagi nih zaman sekarang. Godaan, syubhat terhadap wanita. Sudahnya itu. Sekali buka aplikasi itu, langsung terlihat. Acil-acil berjoget. Godaan syahwat. Kemudian perzinahan. Semakin mudah. Orang berzina semakin mudah. Dan macam-macam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bab istiqamah. Saya ringkas dari awal sekitar 3 menit. Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah tentang apa itu istiqamah, baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari adalah yaitu rukun istiqamah. Rukun istiqamah ada 2, berjalan di atas jalan yang benar, dan yang kedua tetap selalu berjalan di atas jalan yang benar tersebut. Kemudian yang ketiga perumpamaan istiqamah, bagaikan sebuah jalan, kemudian samping jalannya ada pagar-pagar, di pagar-pagar itu ada pintu-pintu terbuka, tidak ada daun pintunya tidak tertutup, cuma ada kain gorden yang menutupnya. Menunjukkan bahwa mudah bermaksiat dan siapa yang nyoba-nyoba pasti terperosok ke dalamnya. Tetapi orang yang dekat dengan Al-Quran niscaya akan diperingati oleh Al-Quran. Kemudian yang kalbunya masih bersih niscaya akan memberikan ketidaknyamanan saat seseorang bermaksiat. Kemudian termasuk daripada yang keempat yang sudah kita pelajari adalah keutamaan istiqamah. Siapa yang istiqamah di dunia, seperti itu pula dia istiqamah di atas sirat. Kemudian yang kedua, keutamaan istiqamah adalah terjaga dari godaan-godaan. Kehancuran-kehancuran terjaga. Orang istiqamah terjaga dari kehancuran-kehancuran. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil adalah sebab agar seseorang bisa istiqamah. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, istiqamah itu adalah minhah rabbaniyah, karunia Allah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab agar istiqamah adalah harus memakai metode yang benar di dalam berjalan di atas sirat yang lurus tadi. Metode yang dimaksud metodenya siapa? Para salafus saleh. Kemudian yang ketiga,
yaitu seseorang agar istiqamah dia harus menjaga qalbunya, keikhlasannya. Niscaya dia akan istiqamah. Semakin ikhlas, semakin dia istiqamah. Semakin dia tidak peduli dengan pandangan orang lain, ataupun dia tidak peduli dapat apa dari orang lain, dia hanya peduli dengan pandangan Allah, pahala hanya dari Allah, maka dia akan istiqamah. Kemudian yang keempat, sebab istiqamah adalah jangan ngoyo, terlalu berlebih-lebihan. Yang penting istiqamah meskipun sedikit. Misalkan nih ulun, direktur pian begawi di perusahaan ulun. Ulun kasih gaji tahun pertama besar-besaran. Habis itu 20 tahun bergawi di wadah ulun, tidak ulun kasih. Ya, tambahan gaji. Pilih mana? Apakah bonusnya pertama besar, habis itu selesai, atau bonusnya per bulan kecil-kecil tapi terus menerus? Pilih yang mana? Yang terus menerus. Qalilun daim khairun min katsir munqati', kata para ulama. Sedikit terus menerus lebih baik daripada banyak terputus. Kemudian sebab istiqamah yang lain adalah seseorang harus amalannya itu ikhlas karena Allah, minta pertolongan dengan Allah, dan di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, jangan bersandar kepada kekuatan manusiawi. Ya, jangan bersandar kepada kekuatan manusiawi. Kemudian selanjutnya adalah menjauhkan hal-hal yang menjadi penghalang untuk istiqamah. Ada dua tadi. Apa tadi? Syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Nah, tadi saya jelaskan tentang syubhat dan syahwat, yaitu syubhat yang paling berbahaya daripada syahwat. Syubhat sebabnya mengedepankan akal dibandingkan dalil. Ya, dibandingkan akal dibandingkan dalil. Sedangkan syahwat sebabnya mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat dan dalil. Dan syubhat bahayanya bisa kepada kesyirikan, kekufuran. Sedangkan syahwat enggak. Dia melakukan pembunuhan, perzinahan, ya, korupsi, riba, judol untuk pinjol untuk judol. Ya. Itu kena godaan apa? Syahwat. Ya. Nah, itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi godaan syahwat, cara menyelamatkan diri dari godaan syahwat adalah dengan sabar. Cara menyelamatkan diri dari godaan syubhat dengan apa? Dengan ilmu, belajar ilmu yang banyak sehingga tahu mana yang salah, mana yang benar. Apalagi di zaman sekarang para ikhwan, kadang-kadang ada terjadi perdebatan misalkan antara dua kelompok, ya. Kemudian yang ini lebih pintar ngomongnya dibandingkan yang ini, padahal yang bersama ini kebenarannya. Maka akhirnya alhana ba'dhu min ba'd. Lebih lihai ngomongnya, yang menang terlihat menang yang lebih lihai ngomongnya. Ini namanya syubhat. Ini namanya syubhat. Nah, alhamdulillah selesai kajian kita. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan. Apa Ustaz cuma mengingatkan dari Ustaz ini diingatkan kalau tidak salah akan membahas tentang sebab orang tidak istiqomah. Tadi sudah saya sebutkan. Ya. Sebab orang tidak istiqamah ada dua. Godaan syubhat dan godaan syahwat. Itu sebab orang tidak istiqamah. Terkena syubhat, terkena syahwat. Dan yang paling parah dari dua godaan itu apa? Syubhat. Syubhat itu hal-hal yang rancu di dalam agama. Padahal sudah ada akidah yang jelas, menjadi rancu dengan syubhat. Itu yang tidak menyebabkan seseorang istiqamah. Termasuk di dalamnya juga godaan syahwat, harta, tahta, wanita. Tidak istiqamah gara-gara harta, tahta, wanita. Wallahu a'lam.
Ada yang lain? Berapa jam kita? Nah, 1 jam 30 menit. Cukup. Alhamdulillah. Ada yang lain? Tidak ada? Ulun pasti kalau Masjid Tabalong ini pasti sedikit. Bakhil pian ini betakon. Apa sudah jelas, begitu jelas begitu. Tidak ada yang tertinggal gitu. Baik. Ya, ini yang bisa disampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan kepada Yayasan Tabalong, kemudian Dewan Kemakmuran Masjid Tabalong. Semoga masjidnya tuntung, setuntung-tuntungnya. Ini PR pian lawas benar. Ya, selesaikan minimal penampakan luar gitu. Selesaikan. Ya. Harus diselesaikan supaya kita berharapnya sih Ramadan datang sudah selesai penampakan luarnya. Kemudian juga kalau boleh ulun usul, ini kain hitam diganti dengan warna yang lain. Terasa jadi kelompok sesat. Kelompoknya. Ya, ganti dengan warna yang lain yang mungkin lebih cerah, lebih enak gitu dia. Karena orang ini kadang-kadang tidak tahu-tahu, padahal kan kita ingin untuk menjaga ibu-ibu agar tidak terlihat, agar tidak nampak. Tapi orang melihat, oh ini kelompok sesat. Lihat kainnya aja hitam di situ. Saya bersyukur bisa kembali datang ke sini. Mudah-mudahan semuanya bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam benak kita bagaimana bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dengan penuh kesehatan, kekuatan iman dan niat yang ikhlas untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita tidak tahu umur kita, tidak ada yang tahu. Maka harus berniat dari sekarang, saya harus lebih baik Ramadan tahun ini dibandingkan tahun yang lalu. Cuma ada hal yang menarik di sini. Saya kadang gembar-gembor di dalam bulan Ramadan atau kajian sebelum Ramadan. Saya bilang, hendaknya seorang muslim memperhatikan waktunya saat bulan Ramadan. Apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semestinya dia mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, memfokuskan diri untuk ibadah, ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi, kalau ingin beli baju, saya bilang begitu, kalau ingin beli baju sudah mungkin sebelum Ramadan. Ya, meskipun nanti tidak dinamakan baju hari raya, baju hari Sya'ban, biar aja. Yang penting sebelum Ramadan. Nah, kadang-kadang sekarang sebagian suami pada ngeluh, Ustadz katanya, ini para istri sekarang maunya beli bajunya supaya nanti Ramadan bisa fokus. Padahal duitnya belum ada lagi, gaji ke-13 belum keluar lagi. Nah, ini urusan ibu-ibu juga harus diperhatikan keadaan suami. Ya, oke, niat untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, iya, tetapi juga perhatikan keadaan suami. Ya. Kadang-kadang nasihat tersebut tujuannya adalah memfokuskan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena pada kenyataannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bau Ramadan itu sudah hilang. Tidak ada lagi rasa-rasa Lailatul Qadar itu sudah hilang. Terkhusus kalau kita di Indonesia ya, di luar tanah suci. Kalau di tanah suci semakin mau mendekati habis Ramadan semakin rasa mencari Lailatul Qadarnya itu semakin kuat. Ya, kalau kita bau Ramadannya sudah hilang. Yang ada bau kacang goreng, bau melinju, bau macam-macam. Ya. Nah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan sibuk nungkar baju. Sampai di rumah kada pas nomornya. Habis itu isuk bulik pulang ke pasar. Kemudian tukang pasarnya pindah.
Ada orangnya di situ, habis waktu. Padahal 10 hari terakhir bulan Ramadan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda shadda al-mi'zar wa sadda al-mi'zar. Beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, kemudian beliau begadang malam, kemudian beliau mengikat tali sarung untuk menjauhi bergaul dengan istri agar fokus dengan ibadah kepada Allah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita? Nah, ini sudah diatur jadwalnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada juga kadang-kadang saya beri nasihat, apalagi para pegawai, para pengusaha-pengusaha yang mungkin dia tidak terlalu terikat dengan waktu kerja. 10 hari terakhir bulan Ramadan, sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah, ini kadang-kadang kurang dipahami dengan maksimal. Oh, berarti kada begawi sama sekali lah. Wah, ini ustadz nih karasban aja. Nah, ini akhirnya repot. Padahal itu ajakan untuk agar kita lebih fokus dengan bulan Ramadan. Sudah 11 bulan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kita untuk mencari dunia. 10 bulan aja lebih fokus untuk beribadah kepada Allah. Lebih fokus untuk membaca Al-Quran. Lebih banyak di dalam masjid. Lebih banyak tangan kita, mata kita memegang mushaf, melihat mushaf daripada HP kita. Ya. Itu maksudnya. Ya. Bukan tidak bekerja sama sekali, bukan. Demikian. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.